antara dua orang atau lebih, atau antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Itu interaksi. Nah, interaksi sosial, jelas kalau namanya sosial lebih dari satu orang ya. Interaksi sosial dan budaya ini tidak bisa ditiadakan dari kehidupan manusia, karena kita selalu akan berinteraksi kecuali pada orang-orang tertentu yang mengalami gangguan kejiwaan biasanya untuk berinteraksi tidak bisa. Nah, itu bukan masalah kita ya, artinya tidak kita pelajari dalam hal itu. Misalnya kena schizophrenia misalnya, itu tidak berinteraksi, tetapi yang kita bahas adalah manusia normal ya di dalam kehidupan dunia, karena manusia itu selain manusia sebagai makhluk individu, dia sebagai makhluk sosial dan selalu akan membutuhkan orang lain ya, selalu akan membutuhkan orang lain. Ini yang namanya interaksi yang sering di dalam di dalam makalah-makalah kita adalah hablum minan nas ya, hubungan dengan antar manusia itu tidak dibatasi mungkin oleh individu saja, tetapi juga dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok seperti itu. Nah, sekarang kalau persoalan budaya ya pasti ada, karena manusia hidup itu berbudaya, sehingga ada interaksi budaya, kecuali satu kelompok itu hidup di daerah terpencil yang berjauhan dengan kelompok yang lain atau dengan suku lain. Nah, ini yang mungkin tidak terjadi interaksi budaya. Nah, interaksi budaya itu terjadi karena kita selalu, misalkan nih ya, kamu di rumah, misalnya daerah orang Padang misalnya, sekolah di Semarang. Orang Padang dulu dengan budayanya di sana, dengan cara makannya orang sana, dengan menu-menu yang disuguhkan orang sana, dengan sopan santun yang diterapkan di sana, kemudian masuk di dalam dunia kampus, maka budaya kampus akan berinteraksi dengan budaya rumah, dan budaya orang Semarang akan berinteraksi dengan budaya kamu yang kamu bawa dari Padang. Bahkan ini bisa menjadi sebuah kelompok, misalkan ada orang, misalnya orang Batak di Semarang gitu ya, satu kelompok, meskipun dia berkumpul menjadi orang Batak, kadangkala dia akan punya teman orang-orang Semarang, sehingga pola-pola kehidupannya menjadi berinteraksi, bisa autoplastis dan bisa alloplastis. Artinya bisa saling mempengaruhi ini. Saya masih ingat dulu saya kuliah di Salatiga ya, yang di sana di Satya Wacana, sekolah Kristen itu orang-orang yang dari Indonesia Timur banyak ya, karena biasanya disekolahkan dan misionaris ya, sehingga mereka banyak yang ada di Salatiga. Kemudian juga ada orang-orang Batak juga banyak yang kuliah di Satya Wacana, sehingga pola makan mereka akan berbeda sekali dengan pola makan orang Salatiga. Misalnya orang Batak suka kalau pesta itu lauknya itu anjing hitam ya. Kemudian mereka dan tidak disembelih, itu nggak tahu digebuki atau gimana dalam karung. Kemudian orang-orang Indonesia Timur suka makan babi gitu ya. Nah, itu berinteraksi dengan orang-orang Salatiga atau orang-orang Jawa yang sekolah di sana. Kemudian ada juga yang terpengaruh, orang Jawa ikut makan makan anjing, tapi juga banyak juga orang-orang sana yang terpengaruh, orang Jawa misalnya makan gudeg gitu ya. Itu ada juga. Nah, ini persoalan makanan, belum persoalan bahasa. Bahasa itu kan juga budaya. Itu juga akan berinteraksi seperti itu. Jadi itu akan terjadi dalam kehidupan manusia selama ini, atau selama sepanjang hayat, selama hidup akan terjadi interaksi tersebut. Kecuali tadi ada kelainan-kelainan tadi ya. Nah,
Kadangkala interaksi dari budaya ini atau interaksi dari masyarakat ini akan menghasilkan budaya baru, Cobalah kita lihat di Jakarta. Ya, di Jakarta itu kota metropolis, bercampur dari berbagai suku, bercampur dari adat budaya, sehingga muncul budaya lugui gitu ya. Di Jakarta kan ada lugui. Sebenarnya orang Jawa enggak ada lulu gua, tapi di sana akan terjadi karena itu budayanya orang Jakarta yang pendatang baru ada banyak, sehingga kadang kepedulian sosial itu hilang sehingga terjadilah budaya lugui. Itu ada budaya baru yang timbul. Kadangkala asimilasi daripada budaya ini kadang menitik beratkan budaya tertentu. Kadangkala betul-betul budaya baru yang ditimbulkan. Itu yang ada. Nah, ini adalah konsekuensi daripada interaksi sosial. Sedangkan kita dalam sebuah rumah tangga saja, istrinya orang NTB, cowoknya orang Batak misalnya, akan terjadi juga persilangan budaya, ini akan terjadi di situ. Tinggal kesepakatan. Nah, kesepakatan atau terjadi sesuatu konflik atau apa, itu hasil daripada interaksi tersebut. Maka ada beberapa hal yang perlu dibahas di sini, yaitu kerjasama. Kerjasama itu ada. Kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama, ya, sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaan terdapat 4 bentuk kerjasama, yaitu bargaining, itu ya kerjasama, cooptation, ya, kooptasi, kemudian koalisi dan joint venture. Kalau joint venture itu sudah usaha daripada bisnis, ya. Oke, kemudian akomodasi. Selain kerjasama ada akomodasi. Akomodasi itu untuk menghilangkan apa ya istilahnya, penyesuaian antara individu dengan individu atau kelompok dengan guna mengurangi atau mencegah ketegangan dan kekacauan. Coba seringkali kalian ngomong, ayo kita akomodir saja, gitu ya. Kita terima saja, diakomodir dulu, nanti kita musyawarahkan. Jadi itu untuk mengurangi ketegangan. Seringkali gesekan itu pasti menimbulkan ketegangan. Sering itu, ya. Sehingga yang seperti ini dikurangi dengan istilahnya yang namanya akomodasi itu. Coercion itu adalah bentuk daripada akomodasi yang dipaksakan, harus seperti itu. Itu coercion. Ya. Kompromi yaitu suatu bentuk akomodasi di mana pihak yang kesepakatan kompromi, wes aku kelangan 50, kamu kelangan 50, kamu nambah 50, aku nambah 50, gitu. Itu kompromi. Jadi berdasarkan kompromi, wes piye enake itu, kamu bagaimana, saya bagaimana. Misalkan nih pacar mau beli bakso, wes piye enake iki, senengane sing wedok bakso, sing lanang senengane sate misalnya. Ya wes kita kompromi saja, kita beli bakso, habis itu kita beli sate, atau kita beli bakso dan sate yang berdekatan, nanti aku makan bakso di tempat jual sate, ya. Itu kompromi, itu sudah dibahas seperti itu. Dalam interaksi sosial ada bermacam-macam, ini namanya pacaran itu juga interaksi, ya, interaksi sosial. Kemudian ada mediasi, ini ada mediator, karena biasanya mediasi terjadi karena adanya konflik. Mediasi terjadi adanya konflik sehingga harus ada mediator, ada orang ketiga yang netral sifatnya, mediatornya netral. Itu mediasi. Kemudian ada arbitrasi, yaitu ini lebih kepada gerakan sebuah negara, ya, arbitrasi itu kompromis, yaitu bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak. Misalnya nih, Indonesia bertikai dengan Malaysia, maka memilih negara Mesir untuk mendamaikan kita, gitu. Kamu setuju? Aku setuju. Oke, Mesir. Kalau Bangkok enggak, aku enggak setuju karena itu memihak Malaysia, misalnya seperti itu. Itu yang namanya arbitrasi. Tapi itu
levelnya, ya kompromi itu bisa level kita, tapi yang namanya arbitrasi pasti level besar. Kemudian adjudikasi itu peradilan, wes biar pengadilan yang mengkompromikan atau pengadilan yang menjatuhkan hukuman ini yang baik bagaimana. Karena biasanya antar negara itu konfliknya kuat sehingga harus ada pengadilan tinggi, pengadilan negara seperti itu. Bukan pengadilan milik Indonesia atau Malaysia, tapi milik pengadilan dunia PBB yang jelas ya. Kemudian stalemate. Stalemate di mana pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang dan berhenti melakukan pertentangan pada suatu titik karena kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi maju atau mundur. Paus, stalemate itu paus, di paus, wes sudah nggak usah dibahas dulu. Kamu dengan karepmu, saya jadi lakum dinukum waliyadin. Sudah ini kita calling down dulu, kita berhenti di sini namanya stalemate. Ya, biasanya ya yang mengalami sebuah negara. Kemudian toleransi. Toleransi yaitu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal. Toleransi itu berdasarkan perasaan. Jadi tidak persetujuan formal. Ya udah, tetangga saya biasanya lebih ke agama sih ya, lebih ke religi. Misalnya punya tetangga Nasrani, ya kita beri bancaan. Kan di Islam juga begitu. Kalau kita bancaan, tidak usah memandang agama. Kalau itu tetangga kita, maka kita beri. Orang Islam di Jakarta, tapi di dekat rumah saya adalah orang Kristen. Maka yang kita beri dulu siapa? Orang Kristen itu, karena dia dekat. Orang Islam saudara kita, tapi di Jakarta, ya ngapain? Gitu. Lagian misalnya kita masak gulai dikirim ke Jakarta nanti bau. Nah, itu juga bukan alasan itu, sebenarnya hak tetangga itu luar biasa. Maka harus ada toleransi. Kemudian konsiliasi, yaitu untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama. Biasanya diadakan rekonsiliasi. Udah karepmu piye, ini karepe piye, ayo dicari titik temunya, itu konsiliasi. Tetapi dalam suatu perdamaian itu biasanya mengandung beberapa hal. Arbitrasi ya, kompromi ya, kemudian konsiliasi ya, itu biasanya kalau sebuah negara seperti itu. Kemudian asimilasi, nah ini lebih kepada budaya. Kalau asimilasi adalah proses asimilasi ditandai dengan mengurangi perbedaan yang ada di antara beberapa orang atau kelompok, ya. Usaha menyamakan sikap mental dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Nah, ini biasanya lebih kepada kebudayaan yang berbeda. Itu terjadi asimilasi. Maka ada kebudayaan baru itu ya, yang saya katakan sebagai kebudayaan baru itu yang namanya asimilasi. Kemudian akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu. Ini juga akulturasi ini lebih kepada budaya, ya, dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing. Oke. Sampai kepada yang terakhir saya kontravensi dan konflik. Kontravensi itu lebih kepada perselisihan tetapi belum mencuat. Tetapi kalau konflik itu sudah breng, itu konflik. Nah, konflik ini kita bisa menyelesaikannya dengan sesuatu hal yang tadi ada kompromi, ada arbitrasi dan lain sebagainya. Ini konflik ini. Nah, bedanya konflik dengan kontravensi, yaitu kontravensi itu lagi menteng-menengan seperti itu. Jadi kamu berbeda, aku nggak cocok, tapi masih dendam. Tapi begitu sudah mencuat, sudah misalnya kapalnya lewat diobong, anunya lewat, tanknya lewat diobong, nah itu sudah konflik, sudah perang, itu konflik. Ya, itu di situ. Saya menjelaskan sebentar aja, tapi selanjutnya kalian saya beri peluang tanya jawab hanya 5 orang. Itu pun saya menjawabnya, ini saya merangkap kuliah terus terang.
saya menjawabnya pelan-pelan begitu saya punya kesempatan, saya akan menjawab itu. Tapi saya batasi 5 aja, biasanya banyak-banyak ya pertanyaannya, 5 aja. Silahkan musyawarah apa yang ditanyakan itu. Oke, silahkan. Nanti lewat WA Group, tidak lewat Zoom ini. Saya Zoom ini hanya menjelaskan saja.